laman warnanya selalu ada sih. Ada. Tiap Buat kalian coba ditulis di komen di bawah, iya, kalian suka tim mana iya, nih? tim mana nih? Tim jaket tahu atau ya. tim yang reguler biasa? Iya, jangan-jangan. Seed of Anxiety itu dia lebih menekankan ke arah konsep cerita tentang keresahan seseorang ketika lagi sunyi, ketika lagi malam-malam sendirian. Spesialnya halaman warnanya itu ada bentuk spread gitu loh, bisa dibuka Iya. gitu. Dan bagian belakang ini ya, kalau di bagian belakangnya dia polos ini, rencananya kita sih kayak menambah, Ambil dari bagian ngambil dalam aset ya. di cover dalam. ambil Nih aset kan di cover dalam. kelihatan nggak kira-kira kalau gini nih? Halo Mangga Mania, ketemu lagi di Ngoreksi Ngobrol Bareng Redaksi. Kali ini saya bersama bintang tamu yang bernama siapa? Silakan Mas, perkenalkan. Halo. Kenalin, nama saya Jojo. Saya di sini sebagai desainer Alex, terutama di buku-buku komik. Kurang lebih seperti itu. Apa aja Jo komik yang udah kamu desain covernya Jo? Untuk komik yang baru-baru sih biasanya kayak ada Kagurabachi gitu kan. Ini juga yang saya desain tuh ada Seed of Anxiety, lalu juga ada PTSD Radio, dan beberapa juga megang judul-judul lama juga sih yang ganti desainer kan, kayak ada Arakawa, ada Jujutsu Kaisen, dan ya kayaknya kebanyakan judulku mas. Iya, Chojin X juga nanti akan Ini dipegang juga. oleh Jojo. Tantangannya apa Jo? Kalau bikin cover apa harus sama kayak Jepangnya atau gimana Jo? Proses kreatifnya. Kalau tantangan paling jelas sih sebetulnya bukan Chojin sih. Semua cover itu masalah di warna pertama. Karena kan teknik cetak di luar negeri sana sama di kita kan tuh beda ya. Mereka tuh punya warna-warna khusus, sedangkan kita gimana cara kita bisa ngejar warna tersebut. Terutama ya itu lagi susah buat ngeakurasin warnanya, kayak merah di sana pekat banget, di kita nggak bisa ngejar semerah itu. Kalaupun kita bisa ngejar ke merah sana, kita harus nambah biaya untuk nambah warna baru. Lalu juga masalah layouting buku Jepang kan sama buku komik kita kan beda ya ukurannya ya. Ada yang buku Jepang tuh ada yang kecil banget, ada juga ada yang gede banget. Sedangkan kita udah punya standar kayak buku di Alex tuh 12 kali 18, kalau yang levelnya 13 kali 18 itu tuh ngaruh banget untuk nge-layout si ilustrasinya biar pas banget gitu loh di bukunya. Jadi kayak salah satu tantangannya itu juga sih. Iya, kalau Nge-layout di warna gitu. Jepang ukuran komik bunko itu yang di sini premium biasanya lebih kecil dari yang standar ya. Cuma di sini kebanyakan pembacanya itu kurang suka kalau ukurannya terlalu kecil. Sementara kalau di Jepang pembacanya suka karena compact. Compact dalam arti dalam penyimpanan di lemari atau compact ketika mereka baca di kendaraan umum gitu. Nah, di sini gue kurang masuk tuh kalau ukurannya terlalu kecil gitu, dan mereka lebih kecil dari yang standar gitu, yang bungko itu kayak Jojo ya. Jojo aslinya kan kecil banget ya. Dokter Slump kecil, Nah, Yu Dr. Slump Hakusho juga. kecil. Nah, itu. Di sini nggak bisa diterapkan dengan ukuran yang sama dengan aslinya karena memang budayanya beda. Itu juga ngaruh ke desainnya juga mas. Bener-bener kayak dari ukuran sekecil itu kita harus bikin versi besarnya, pasti kan ada yang halaman yang ada lebihnya dan harus dipotong. Itu kan approvalnya kita harus ngejelasin ke sananya, harus ribet juga kan. Iya. Kan kok ini beda ilustrasinya sama yang di buku aslinya, ya ukurannya beda Jadi gimana. tantangannya banyak juga ya, Iya, menyesuaikan menyesuaikan ukuran di Jepang ke budaya di sini yang nggak suka kalau ukurannya terlalu kecil. Sementara di sana ukuran kecil ya justru nggak terlalu masalah karena memang lebih compact. Lebih enak juga kan mereka kan buat ya. Iya. Dan kawan-kawan, hari ini kita akan fokus membahas tentang Seeds of Anxiety ya. Ini judul baru kita yang baru saja terbit ya. Baru terbit kapan ya? Minggu lalu ya. Minggu lalu Baru sebetulnya. terbit minggu lalu, dan di Jepang ini terbitnya 3 in 1, cuma di sini kita terbitin langsung. Di sana Di enggak. sana satu-satu. Di sana satu-satu. Di sini 3 in 1. Jadi lebih compact. Kita lebih. Nah, ukurannya kalau ini lebih gede Jepang ya, Jo ya. Oh iya. Untuk ini lebih gede Jepang. Buku aslinya lebih gede Jepangnya Iya. betul sebetulnya. Lebih gede Jepang, tapi di kita dibuat standar ukuran 13 kali 18 dan dibuat 3 in 1. Kalau di sana tidak digabung, dipisah-pisah. Nah, ini juga kalau di Jepang ilustrasinya ada satu buku satu. Nah, Iya, ini jadi 3. Ini prosesnya gimana Jo? Kenapa jadi 3 dari 1?
Sebetulnya sih kan tadi dia ada 3 buku ya. 3 buku itu dia kayak bertahap gitu loh ceritanya kalau aku yang sempat baca gitu loh. Dari ilustrasi cover juga udah kelihatan tuh kayak ada yang matanya ketutup terus kebuka sampai kebuka lebar kayak gitu ada tahapannya semua. Jadi kayak oh bisa nih dibikin jadi 3 in 1 terus ilustrasi ini ketiganya digabungin aja kan. Jadi lebih bagus juga menekankan kalau ini tuh buku yang 3 in 1 jatuhnya. Oh, menggambarkan tiga ya, tiga Iya, dalam satu tiga dalam ya. satu itu loh Iya, bukunya. iya. Jadi ada maksudnya guys, nggak asal juga. Nah ini halaman dalamnya juga Nah, 3 in penempatannya 1. juga gitu, jadi sesuai urutannya, Oh iya. nggak cuma asal nempatin. Oh dari matanya dari merem ya, merem Kayak gitu. sampai melek gitu ya. Itu Oke juga oke. pemilihan warna juga kan, kalau nggak salah dia bukunya ada 3 kan, ada yang hitam, putih, sama merah kan. Iya. Kayaknya cocok merah ya gitu. Iya tadinya kita ini ya, kita voting juga nih lebih Di voting juga cocok kan, mau yang warna hitam atau yang merah untuk jaketnya ya, untuk sampul luar. Akhirnya lebih pilih merah. Alasannya apa Ju? wah merah. Lebih eye catching ya, Lebih catching sih, lebih kelihatan juga kalau misalnya di toko buku, Iya. kayak dipajang juga lebih lebih oke. menonjol ya daripada hitam semua kayak gini. Bagus itu, makanya kalau dalamnya dibikin hitam aja kan makanya. Iya, ini tidak pakai jaket juga keren sih Nah, iya tuh. untuk pecinta hitam ya. Desainnya juga khusus tuh. Itu tuh tekniknya namanya dot spot, lebih tepatnya kayak spot buta. Iya. Makanya jadi kayak ya ada bercak-bercak darahnya gitu loh. Padahal itu di ilustrasi covernya nggak ada sebetulnya. Kalau dari segi cerita ini masih mirip sama PTSD ya Ju ya, tentang apa? Ada penampakan, ada cerita-cerita singkat. Cuma di PTSD kan kita seperti gelombang radio yang ngacak ya. Kalau ini enggak sih, enggak berkaitan satu dan lain. Jadi cerita-cerita singkat kayak penampakan di kantor, penampakan di toilet, di sekolah ya. Sebenarnya akrab dengan kehidupan di Indonesia juga ya. Penampakan di mana-mana gitu. Betul. Ceritanya juga sebetulnya Seed of Anxiety ini dibandingkan PTSD Radio agak beda ya sebetulnya dari segi pembawaan cerita dan temanya. Ya. Kalau Seed of Anxiety itu dia lebih menekankan ke arah konsep cerita tentang keresahan seseorang di ketika lagi sunyi, ketika lagi malam-malam sendirian. Nah, rata-rata ceritanya itu ngangkat tentang tema itu. Jadi kayak contoh misalnya kita di ujung lorong kayak itu apa sih gitu loh. Padahal mah nggak ada apa-apa. Jadi kayak Iya. Jadi keresahan ya, ada sesuatu yang dan buku ini juga jadinya banyak orang relate mungkin ya. Jadi kayak lagi Iya. kemana kayak tiba-tiba apa tadi yang lewat padahal mah nggak ada apa-apa. Tapi ya di dalam buku ini lebih dijelasin lagi apa iya nggak ada apa-apa gitu loh. Bisa jadi ada sesuatu di situ. Kalau dari segi pembaca memang banyak yang lebih relate ini sih, Seeds ya daripada yang PTSD. Karena memang PTSD kan apa ada sambungan cerita tapi berlompatan ya di apa di gelombang yang lain. Tapi kalau di Seeds tidak Kayak gitu. kumpulan aja sih kalau di situ. Hanya kumpulan cerita pendek tentang penampakan gitu. Tapi beberapa pembaca malah lebih ada yang suka dengan Seeds ya karena beberapa menilai PTSD lebih memusingkan karena gelombangnya itu berbeda-beda gitu. Walaupun ceritanya bersambung, tapi mereka harus tahu nih gelombang mana gitu karena judulnya kan PTSD Radio gitu. Jadi kita harus cari gelombang yang sama biar ceritanya bersambung. Nah di Seeds of Anxiety nggak ada sih yang apa yang gelombang-gelombang yang berbeda gitu. Jadi kita bacanya nggak perlu bingung kayak di PTSD gitu sih. Oh ya Mas, kira-kira alasannya kenapa sih dari pihak editorial ngambil judul Seed of Anxiety ini kira-kira? Ya memang karena cerita horor di sini sih selalu ada di hati pembaca ya di sepanjang masa Indonesia gitu. kalau nggak horor nggak Iya, Indonesia. dan nggak ada musimnya gitu. Musim horor itu selalu selalu menarik untuk diikuti Banyak gitu. sih yang suka horor ya. Iya, apalagi yang horor-horor penampakan gitu. Jadi sebenarnya untuk cerita seperti ini memang selalu diminati sih biasanya. Makanya redaksi memutuskan untuk ngambil cerita ini gitu. Udah gitu artnya lumayan bagus ya. Kalau dari kamu gimana juga ngeliat artnya di PTSD atau di ini Seeds of Anxiety? Sebetulnya sih artnya itu sama sih, kurang lebih sama karena kan style dari mangakanya tuh udah ciri khas banget ya, agak-agak semi realis gitu. Terus dari penggambaran juga udah oke banget sih sebetulnya. Nggak ada yang
nggak ada yang perlu dikomplain, itu udah bagus banget sebenarnya bukunya itu. Ya, cukup kekinian ya. Walaupun ini terbitnya sudah agak ya. lama ya, tapi masih bisa dinikmati gitu artnya ya. Oh ya Mas, kira-kira kan tadi kan bilang komik horor itu kan diminati banyak orang jadi pembaca di kita ya. Yang bedainnya itu apa sih kira-kira? Kenapa kita ngambil dari karya Masaki Nakayama ini untuk terbit di Indonesia? Kan banyak tuh judul-judul horor lain. Kalau Kira-kira karyanya ini salah satunya ya gambarnya cukup realistis ya, cukup dekat dengan banyak komikus di sini, jadi nggak terlalu ada yang ngeblur gimana ya istilahnya ya. Ini agak membumi gitu, nggak gambarnya penggambaran tokoh-tokohnya tuh kayak realis ya, nyata gitu. Jadi kayak nggak ada yang terlalu cantik. Jadi semuanya digambarkan Iya, iya, adanya. iya. Istilahnya apa itu Jo kalau di ini? Jadi ya? apa adanya aja sesuai Nggak dilebih-lebihkan nggak kalau dari segi dilebih-lebihkan. karakternya. Dari segi karakternya. Jadi kayak emang seakan-akan ya itu orang asli yang kita sebagai orang juga terjun langsung gitu loh. Iya, jadi relate gitu. relate Jadi ibaratnya, bisa ya. relate. Jadi Bisa bukan relate. yang terlalu absurd ceritanya seperti di karya-karya Junji itu biasanya kan yang menjual itu justru keabsurdannya. Oh, Kalau di sini iya, lebih real. Jadi pengalaman yang dialami oleh setiap orang. Jadi kalau di Seeds ini kayak pengalaman di kantor, pengalaman di kota apa gitu. Jadi beda-beda sesuai tempat dan ini bisa lebih relate sih sebenarnya ceritanya. Gitu. Untuk ini Mas, spesifikasi bukunya. Untuk Seeds itu gimana ya? Spesifikasi komik tadi 3-in-1 ya. Kita udah Kita cerita di sebenarnya udah awal ya. ngerjain, ini tuh termasuk buku 3-in-1 ya kan. Dan kita formatnya pun juga ukurannya pakai ukuran level komik, yaitu standarnya di ukuran 13x18 dan agak cukup lebar juga kan. Lalu juga untuk bukunya sendiri bisa dilihat itu kan kita pakai jaket, Ya. jadi lebih kelihatan lebih premium kan. Dan untuk finishingnya pun kita juga sebenarnya warna depan itu pakai TC tuh Mas. Oh, ini merahnya bukan merah Bukan biasa merah ya. ceramic, makanya kan Merahnya agak nyala kan. Iya, agak nyala. Kita ambil merah darah ya. Betul. Merah yang nyala. Merah menyala gitu. Lalu yang paling jelas sih halaman warnanya sih. Ya, halaman warnanya ini bolak-balik ya. Dia tuh kan setiap buku tuh ada halaman warna di depannya, dan yang spesialnya halaman warnanya itu ada bentuk spread gitu loh, bisa dibuka gitu. Dan untuk penempatan halaman warnanya kita nyesuaiin di setiap volume awal bukunya. Jadi kayak ada yang taruh di paling depan, di tengah, sama di akhir. Dan ini salah satu tantangan juga sih Mas pas nyetak. Iya, takut banget kebalik. Takut banget kebalik, atau salah placing. atau salah placingnya. Ini, Gitu. salah placing halaman. Lumayan sih. Iya, alhamdulillah sih aman ya. Alhamdulillahnya aman. Iya, ini cukup ketar-ketir juga sih karena ini kayak pertama kali ya di banyak halaman spread, karena ini kan 3-in-1. Jadi di tengah-tengah pun ada halaman spread. Biasanya halaman spread itu cuma di awal sih, iya. karena kan tinggal gampang ya. Iya, ini karena 3-in-1 jadi ini ya. Manual satu-satu ditaruh di tengah itu kayak Iya, kemarin bikin daminya lumayan effort ya untuk ini ya. bolak-balik untuk kontak percetakan. iya. Mas udah bener belum? Mas udah bener belum? Mas Erson juga bikin daminya sampai dilem-lem gitu biar biar orang percetakan Nggak salah juga, nggak kebalik. nggak kebalik. Jadi memang pengerjaannya lumayan rumit Betul. untuk mencapai hasil yang seperti ini gitu. Ya, by the way kan untuk special offernya kan kita kan juga bikin ini ya, bikin merchandise ya. Iya. Nah, kira-kira nih ada nih merchandise ini misalnya. Nah, ini ada Bikin 3 keychain. Ini keychainnya termasuk ukurannya besar Besar, sekali ini. Iya, keychainnya besar. Besar banget ini ukurannya. Iya. Untuk special offernya kan sebetulnya kita bikin keychain ya. Di sini tuh ada 3 jenis keychain, dan sebetulnya ini bagus banget sih keychainnya karena ngambil dari ilustrasi covernya langsung, dan agak gede juga ukurannya, bukan agak lagi, ini gede banget ini. Untuk yang teman-teman gak sempet special offer atau emang stoknya udah habis atau gimana, nantinya nggak dapet lah. Kita masih ada stoknya di sini. Kalau kalian mau bisa di komen aja di bawah, mungkin ntar kita giveaway. Kira-kira gitu. Bisa. Jadi masih ada stoknya. Masih ada sebenarnya sih ya. beberapa kita simpan. Iya. Bisa lah. Sekarang ke Chojin X. Ini Jojo kayaknya ngefans banget nih sama artnya Chojin X. Apa sih bedanya Jo? Chojin X Jelas. dengan ini Sui Ishida Sensei ini dengan komik-komik lain gitu. Apa sih yang membedakan? Chojin X itu, wah,
karyanya Suicida kan namanya, Iya, Suisam. Suicida. Itu the best, itu salah satu mangaka favorit saya juga kan, karena jadi panutan banget untuk, kebetulan kan gue ilustrator ya, bikin gambar segala macam, itu tuh referensi dari karya-karyanya Suicida ini. Karena dari segi art style, segi pembawaan cerita itu kayak Terinfluence ya, Sangat. banyak terinfluence. masterpiece banget itu, karya itu. Hmm. Sebetulnya kan karya Suicida ini kan udah pernah diterbitin juga kan ya di sini ya. Ya, Salah satunya oleh di MNC di Tokyo Ghoul kan. Dan kira-kira dari redaksi kita nih, kenapa ngambil Chojin X? Ngambil Chojin X karena memang sekeren itu sih di covernya. Kalau saya sih lihat covernya aja udah nyeni banget ya. Beda dengan komik lain. Jadi kalau dijajarin di toko buku udah kelihatan banget, wah ini kok keren banget ya. Nah, Iya sih, ini aura-aura apa ya? Gotik ya, agak-agak gotik, agak-agak Aura-aura komik mahal. ya aura-aura yang nyeni ya, pokoknya nyeni ya. Intinya nyeni sih. Warna-warnanya juga keren gitu. Jadi langsung apa ya? Langsung menarik perhatian ya kalau dipajang di sih. toko buku gitu. Kayak emang ditunggu banget, nggak nyangka gitu loh, kayak saya pun dari Iya. pihak produksi kayak apa ini ada Chojin X turun, wah bagus banget sih. Iya, jadi dia Nah. emang ini ya, artnya udah. Dari segi cerita nih, Mas Ical, kira-kira Chojin X itu gimana sih ceritanya? Udah sempat review dikit nggak kira-kira? Kalau ini ya saya bocorin dikit nih biar nggak spoiler ya. Jadi intinya Chojin X itu sebenarnya artinya Cho itu super, Jin itu manusia gitu. Chojin X dari manusia super X gitu. Jadi di sini dunianya itu antah berantah ya. Beda dengan Tokyo Ghoul ya. Tokyo Ghoul kan di Tokyo gitu. Kalau ini dunianya di dunia tapi tidak spesifik dibilang di kota mana gitu. Jadi pokoknya terjadi di belahan bumi tertentu gitu, dan di sana ada beberapa makhluk yang disebut Chojin X gitu. Dan Chojin X ini seperti tabiat manusia biasa aja, ada yang baik, ada yang jahat gitu. Nah, dan mereka menjadi Chojin itu karena mereka disuntik gitu ya. Kita belum tahu sih ya disuntikannya itu dari mana, siapa yang buat dan untuk apa. Yang jelas di sini ada dua orang yang terpaksa menyuntikkan diri dengan dengan suntikan ini karena mereka terdesak gitu, terdesak oleh Chojin yang hendak membunuh mereka. Jadi intinya mereka secara terpaksa nyuntikin diri mereka nih, sehingga ada efek setelah menjadi Chojin mereka akan mendapat kemampuan khusus gitu. Dan saya belum tahu nih sebenarnya bisa milih atau tidak ya. Apakah random gitu setelah disuntik kekuatan khususnya apa, atau mereka udah ngefans misalnya sama burung terus jadi burung, ngefans sama api jadi api, atau belum tahu gitu. Jadi intinya mereka setelah menyuntikkan diri mereka menjadi manusia dengan kemampuan khusus. Nah, kayak gitu. Hampir mirip-mirip sih sebenarnya formatnya kayak Tokyo Ghoul ya, kayak Ya Tokyo Ghoul juga gitu ya. Cuma ya bedanya intinya sih mereka jadi monster juga sih, manusia jadi setengah monster. Kalau ini pun jadi monster murni juga kan jatuhnya. Jadi Itu dari suntikan atau apa kalau Tokyo Ghoul? Tokyo Ghoul itu kan sebetulnya karakternya tuh yang seingatku ya, dia tuh emang ada ras itu ghoul gitu loh. Jadi kayak emang dia pemakan manusia, tapi salah satu si karakter utamanya itu kan kena implan organ dari tubuh ghoul, hasilnya jadi setengah ghoul itu loh. Oh, bukan melalui suntikan. Bukan dari ya. suntikan. Kalau ini emang implan. Atau kawin silang, biasanya gitu ya. Ada yang kawin silang dengan manusia. Bisa jadi sih. Kayak harus baca lagi, kayak udah lupa banget baca itu. Iya, jadi intinya bedanya itu ya. Kalau ini melalui suntikan gitu. Oh iya, untuk spesifikasi komiknya kan kebetulan ini masuknya nanti ke level komik ya. Ya, level komik. Ukurannya berapa juga? Udah jelas sih kayaknya kalau level komik tuh rata-rata di ukuran 13 x 18 ya. 13 x 18 dan halaman warnanya 6 ya kayaknya ya. Ini halaman warnanya lumayan nih. Iya. Agak lumayan banyak. Setiap volume ada ya. Setiap volume ada juga, dan ilustrasinya itu loh Mas kayak. Iya, bagus ilustrasinya banget. bagus ya. Itu bagus banget. Makanya sayang ya kalau nggak dibikin poster gitu ya. Kayaknya dibikin bonus oke juga nih ya isi dalamnya. Bikin bonus oke. Itu bagus banget sih ilustrasinya. Iya sih. Untuk bukunya pun kayaknya sih kan kalau ini kan dia bukunya kan berjaket ya. Kayaknya sih kalau di kita kan nggak bikin berjaket ya. Kita format reguler aja, basic, dibikin cetakan biasa aja, kayak nggak pakai jaket.
Cuma untuk finishingnya kalau di cover Jepang aslinya ini full doff, kita bikin UV spot. Jadi ada beberapa ilustrasi dan logo yang kita highlight. Dan yang spesialnya mungkin di bagian belakang ini ya. Kalau di bagian belakangnya dia polos ini, rencananya kita sih kayak menambah, Ambil dari bagian ngambil dalam aset di cover dalam. Nih ambil aset kan di cover dalam. kelihatan nggak kira-kira kalau gini nih? Kan ada yang bilang kan, bang cover dalamnya nih manfaatin dong, sayang. Jangan dibuang sayang. Betul, ini bagus sekali ilustrasinya. Dan rencananya sih cover dalam ini pengen kita taruh di ilustrasi di cover belakang sih covernya ini. Dan bakal di highlight juga ntar. Lihat aja deh hasil Iya, akhirnya gimana. jadi nggak bakal polosan. Ya. nggak polosan Ada kayak gini. sentuhan artistik di situ. Jadi kayak setiap buku elemen sini nggak disisain lah ya. Kita pakai semuanya. Iya. Soalnya bagus-bagus. Gitu sih. Oke, langsung aja ya. Kita langsung ke pertanyaan netizen. Silakan Jo. Pertanyaan netizen yang udah dikumpulkan dari via Instagram ya. Ya, dari via Instagram. Followers nih. Pertama, dari @photoshop by Nice. Seed of Anxiety kan ada beberapa seri lain. Kira-kira seri lainnya bakal diterbitin nggak? Nah, dari redaksi kira-kira gimana? Kasih cara. Tentu saja diterbitkan. Kita udah sampai yang Asterix ya. Setelah ini ada lagi yang plus, Seeds of Anxiety Plus, baru Seeds of Anxiety Asterix. Dan kabar gembiranya kita selalu dapat 2 in 1. Jadi nggak ada yang single volume gitu. Jadi lebih hemat. Sebenarnya buat kalian yang mikir double lebih mahal, enggak. Justru lebih hemat kalau dihitung gitu. Misalnya Betul. kalau yang Iya juga sih. Iya, kalau yang 1 volume itu 45. 2 itu bisa 90 atau yang 150, 2 100. Tapi kalau di double bisa 99, bisa 95 gitu. Jadi Ini kalau aja double lebih hemat. 3 in 1 harganya berapa mas ini? Ya, 3 in 1 ini 108 loh. Coba kalau 100. satu 40 atau 45 kali 3 bisa 120 lebih. Bisa 50 deh satuannya. Iya, bisa. Karena kan ada warna-warnanya ada kan. warnanya, iya Kayak makanya. Dikali 3 udah lebih. Iya. Jadi memang kalau yang double itu lebih hemat, bukannya ini ya. Jadi lebih hemat dan lebih bisa ngejar terbitan di Jepang ya gitu. Betul. Dan Alasannya itu sih. lebih oke juga sih menurut gue kalau. Iya. Ya, next. Lanjut dari Unai Zahar Malia. Chojin X komiknya bercerita tentang apa dan berapa volume? Tadi udah dibilang ya tentang manusia yang bisa berubah menjadi Chojin gitu, manusia super. Ini volumenya sekarang sudah belasan ya, kalau nggak 14 ya. Kalau nggak salah 13 atau 14 ya. Udah tamat belum sih? Belum ya? Belum, masih tamat. 13 Masih atau ongoing. 14 volume gitu. Ntar tunggu animenya dong, jangan tamat dulu. Iya sih. Anime belum. Apa ada halaman warnanya? Iya, setiap volume ada dan banyak ya. Spill mas, spill halaman Nih, warna. halaman warnanya selalu ada sih. Ada, ya. ada. Tiap volume selalu ada, tuh lihat tuh kayak gini ya. Halaman warnanya keren. Tuh, kayak gini-gini tuh. Iya. Setuju gak sih dibikin poster atau postcard? Iya tuh, keren banget ininya ya. Saya sih mau. Art-artnya. Ada banyak sih. Minimal 2. Ini minimal 2 halaman warna. Satu, Iya. 2. Minimal 2 lah halaman Pasti ada halaman warnanya. Pasti ada halaman warna. Dan artnya tuh kayak style tuh kayak painting gitu loh sih. Iya, Suicide artnya itu kalau buat halaman warnanya itu keren banget sih sebetulnya. Lanjut dari pertanyaan selanjutnya ada @Muhammad Demuli. Bakal disensor gak nih? Kalau bisa jangan disensor. Terkait sensor ya. Ya. Yang suka nyensor silahkan di Ya itu jawab. saya. Tapi nggak semua komik disensor juga sih, tergantung beberapa judul. Chojin X enggak sih ya? Chojin X aman sih. Volume satunya enggak ada sama sekali. Chojin X sejauh ini yang udah di review sebenarnya nggak terlalu banyak yang disensor. Iya, Bahkan dikit banget. Dan itu pun kita pernah nyensor tuh buat keperluan approval ke sana Iya. kan, buat ngajuin nanti Volume gimana. berapa ya? 8 atau 9 lama sih. Masih Karena panjang. emang itu terlalu vulgar, tapi kita nyensor pun serapi mungkin Iya. sebetulnya, nggak asal nutup, nggak pakai cahaya ilahi, nggak Iya, lah. Jadi kayak bisa lah di tipis-tipis gitu ya. Nggak Tetap- ketahuan kalau nggak lihat aslinya nggak Kalau nggak ketahuan. di-compare ya. Aman kalau nggak di compare aman. Karena kan ini juga masuk ke level komik lah, jadi pembacanya Iya. udah bisa dikurasi juga gitu. Karena gambar itu nyeni ya, jadi Nyeni emang nggak yang terlalu vulgar gitu. Betul. Udah gitu terbitnya di level, jadi ya bisa minimalisir. bisa lah, bisa di-adjust lagi. Iya. Kalau yang Seed of Anxiety itu masalah sensornya justru
Gak ada sensor ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, aku pun Sensor udah di baca ini nggak nggak, ada. di 3-in-1 nggak, tapi volume lanjutnya belum tahu sih. Oh, Kalau iya PTSD sih. masih ada ya. Kalau Di PTSD masih ada. Itu ada beberapa adegan yang Ya, yang wadidaw. sensor. Kalau ini enggak sih, aman. Nah, yang situ aman banget sih kalau kalian bang jangan sensor. Nah, Iya, nggak ada yang disensor sama sekali. aman Ini sih sebenarnya, aman. nggak seksi juga, Iya. nggak ini aman sih. Madah ada, ngapain hantu disensor guys? Iya, aman. Nggak ada adegan-adegan yang aneh-aneh juga. Iya, siapa yang birahi sama hantu? Aman. Nggak ada. Lanjut Ya. dari @dotio. Apakah cover Gen X punya cover lipat seperti cover Girls Last Tour dan JJK? Tentu. Kita nih, saya sih termasuk penganut kaum yang nggak make. Kalau buat cetakan kita ya, kurang suka sama jaket cover. Saya lebih suka yang basic atau enggak dibikin flap yang kayak kuping biasa gitu loh, tetap dijilid. Jadi kemungkinan untuk si Gen X ini kita nggak make jaket buku yang model kayak gini karena lihat guys, Polos ya. polos. Karena polos. Mau di siapa gitu. Iya. Dan yang ada malah nambah-nambah biaya, yang ada ngomel, mana harga buku makin naik. Kita pertahanin warnanya. Kita pertahanin udah ilustrasinya aja, dan justru yang paling penting itu ya cover dalamnya. Ini lo kita nggak bakal buang gitu loh. Ini bagus, jadi lebih baik kita pakai. Selalu nanti. dipakai. Selalu dipakai. Jadi kayak kayaknya nggak bakal ada jaketnya sih gitu, kalau buat Hyojin ini. Satu buat mangkas harga dan ya Biar lebih praktis. biar juga lebih praktis sih. juga. Sebenarnya banyak kan yang minat nggak pakai jaket sih. Kalau pernah disurvei ya. Iya. Entah kenapa ya. Cuma kadang memang kayak ini. Mhm. Alasannya pakai jaket ya memang karena 3-in-1 ada ilustrasi yang harus dipakai gitu. Jadi kadang kalau yang 3-in-1 kita usahakan pakai jaket gitu. Emang Tapi kalau yang kebetulan banyak sih mas, kayak kaum saya lebih suka pakai jaket lebih premium. Apa itu pakai jaket Iya. tidak suka? Ya, jadi buat kalian coba ditulis di komen di bawah, Iya, kalian suka tim mana pakai- nih? tim mana nih? Tim Biar jaket tahu ya. atau tim yang reguler biasa? Iya, jangan-jangan udah berubah ya. Waktu Iya. itu lebih banyak Yang yang reguler sih. tidak suka jaket. Tiba-tiba, bang saya lebih suka pakai jaket. Wah, Iya, coba kalau di komen sini lebih banyak suka pakai jaket. nanti kita atau pertimbangin juga sih itu. Kalau misalnya lebih mau pakai jaket. Iya. Tapi kalau dari segi produksi sih kita kayaknya lebih oke nggak pakai jaket. sih. Iya, soalnya bedanya lumayan sih. Lumayan jauh sih jaket itu. Lanjut dari @alfcz. Wah ribet kali namanya nih. Hyojin X ada bonusnya Gamin. Wah, kalau masalah bonus nih kita lumayan royal ya di Hyojin X. Di volume satunya ini di tiap volume kita ada sisipan ya. Mm-mm. Ada photocard. Rencananya sih gitu. Di siap volumenya bakal ada sisipan photocard. Mirip-mirip kayak yang udah terbit nih apa? Koururin ya? Ya, Kauruhana. Kouruhana. Nah itu tuh kurang lebih sisipannya tuh bakal kayak gitu, modelnya kayak photocard gitu loh. Jadi kayak cover versi kecilnya gitu. Dan itu bisa dipakai buat penanda buku juga. Jadi kayak model-model bookmark juga. Cuma kalau bookmark kan biasa panjang. Kalau ini agak kotak gitu aja. Dan masalah itu kan untuk semua cetakan ya rencananya ya. Bakal dimasukin itu semua. Untuk ini bonus lainnya poster itu special offer. mungkin PO ya, atau nanti yang hadir di launchingnya mungkin bisa dibagikan. Jadi kalian yang suka protes, aduh jangan dilipat, nah langsung aja datang nanti. Rencananya kita soalnya ada acara launching di mana posternya nggak dilipat, jadi kalian bawa sendiri tabung atau apa ya. Betul. Ada yang komplain Min, jangan dilipat dong ya. Silakan datang. Iya, silakan datang di perilisannya. acara launchingnya. Nanti kita ada bagi-bagi poster khusus yang datang. Jadi buat yang beli bukunya aja sih dapatnya tadi ya postcard, gitu, atau ya Ada sih. itu. Karena kalau masalah special offer kayaknya bakal dipertimbangin terus ya, soalnya sayang banget banyak aset yang oke-oke di bukunya ini. Bisa dijadiin poster kah, dijadiin postcard kah, kayak bagus Jadi banget nanti sih. volume 2-nya ditunggu saja. Ditunggu aja. Volume 1-nya itu ya. Volume 1 udah jelas ada. Iya, ada. Lanjut dari @m_monalisa08. Kapan Hyojin X rilis dan harganya berapa? Dari rilis rencananya di November, ini tayang kapan ya? Tayang bulan ini, Oktober. Oh, berarti bulan depan ya. Nah, berarti terbitnya, rilisnya bulan depan dan tiap berapa bulan. Mungkin nextnya sekarang masih di penerjemah sih, mungkin Januari, Februari ya. Volume 2-nya sekitar awal tahun lah ya. Iya, Januari atau Februari. Jadi nggak terlalu jauh juga dan Jadi 2-3 bulan sekali lah terbitnya, dan semoga selalu ada bonus ya. Semoga. lancar. Kalau penjualannya oke, kita juga senang kok dapat bonus. Kasih bonus terus. Nanti Jojo bikin sekali 5 biar langsung ACC. Lanjut
Dari @iburasan, apakah Chojin X akan terbit versi bind up atau reguler? Tentu saja karena ini komiknya belum tamat, kita nggak bikin bind up. Karena salah satu pertimbangan bind up itu karena komik ini udah tamat, jadi kita bisa ngitung berapa kira-kira kalau di bind up ini jadi berapa buku. Misalnya kayak ada berapa? Ada 20 buku dibikin bind up jadi 10 kayak gitu-gitu. Karena ini belum tamat, kita belum tahu berapa volumenya, jadi kita cetak reguler. Dan cetak reguler pun juga ini sudah cukup tebal, guys. Iya, untuk volume satunya itu 260. 260-an itu Volume 2-nya juga. lumayan lah. Volume 3-nya baru ya, agak Iya. normal lagi. Jadi jangan kaget kalau bilang kok volume 3-nya tipis nih, kertasnya salah ya? Ya. Enggak, itu emang halamannya lebih tipis. Dan ngikutin harga ya. Ngikutin harga juga kita Volume 1 2-nya mungkin lebih tinggi lebih daripada pricey dan volume 3. 3-nya mungkin lebih turun sih karena masih ada hitung-hitungannya juga di sana. Gitu. Oke, lanjut dari Mas Ical gimana nih kira-kira? Spill 2 komik yang akan terbit. Spill. Kalau bulan ini cuma ini ya, Yu Yu Kalau Hakusho ya. bulan ini ada Yu 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 Hakusho. Hakusho dan kebetulan saya juga yang ngedesain covernya jadi banyak kali kerjaan. Iya. Nanti Jojo bakal live lagi ngoreksi dengan editor yang lain, tenang di Yu Yu Hakusho. Tunggu ya. Boleh nambah gaji gak nih? Minta naik gaji langsung. Oke. Untuk spill yang bulan ini ya Itu paling aja itu sih tetap Hunter x Hunter kembali comeback minggu ini kan minggu nanti dia bulan inilah ya. Ya, Dan Yu Yu Hakusho juga sama di bulan ya, ini. di bulan ini. Dan format Yu Yu Hakusho juga termasuk yang spesial juga sih ya Mas ya. Iya. Dari segi ya semuanya lah. Ada Semoga halaman warna aman. nggak sih kalau yang Yu Yu Hakusho? Ada halaman warnanya. Oh, ada juga. Ada 2 halaman warna juga sih kayak nanti deh kayaknya bakal dilanjut kalau kita spill komiknya sih di Iya, sini sih kayaknya setelah lebih oke. Udah terbit Sudah ready, ya. udah Setelah terbit. udah terbit kita ini lagi bahas. Kita review lagi gitu. Oke guys, makasih udah nemenin kita di acara ngoreksi selama berapa nih? Setengah jam lebih ya. Lihat aja durasinya nanti. Iya, sampai jumpa di ngoreksi berikutnya. Dadah. Bye bye.